Setelah baca Yellowface, fix gue jadi fannya penulis ini. Gaya menulisnya R.F. Kuang tuh emang keren banget. Ikutin terus videonya untuk review lengkap buku ini. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu buku yang hype banget, viral di berbagai medsos, mulai dari Twitter, Instagram, TikTok. Tapi gue baru sempet bacanya sekarang gitu, karena emang versi terjemahannya baru aja terbit. Yaitu ini dia, Yellowface, ditulis oleh R.F. Kuang. Yellowface ini bercerita tentang June Hayward, seorang penulis kulit putih yang mencuri naskah temennya, Athena Liu, seorang penulis Asia Amerika yang sedang naik daun. Naskahnya itu tentang pasukan buruh Cina yang diperintahkan membantu tentara serdadu Inggris di Perang Dunia Pertama. Karena kental dengan budaya Cina, June memutuskan menerbitkan bukunya pakai nama Juniper Song. Buku tersebut pun diberi judul The Last Front. Kekacauan mulai terjadi ketika The Last Front terbit dan dibaca oleh kaum Asia Amerika, lalu mendapat kritikan keras. Beberapa bahkan ada yang mencurigai tulisan tersebut mirip dengan gaya menulisnya Athena. Nah, sepanjang cerita kita akan ngikutin June menghadapi dan mengatasi kericuhan tersebut, serta berusaha mempertahankan namanya sebagai penulis asli buku The Last Front. Berhasilkah June? Kau baca sendiri di sini ya. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Bab pertama buku ini dibuka dengan narasi tentang masa lalu June dan Athena, di mana mereka ketemu dan gimana mereka bisa jadi teman. Mayoritas sih nyeritain tentang kesuksesannya Athena dari kacamata June yang iri setengah mati. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa gue bisa langsung tersedot ke dalam ceritanya, karena berasa relate dengan kondisi June yang kayak gitu, di mana kita cuma bisa ngelihat teman kita sukses, sementara kita di sini berjuang mengais-ngais demi bisa maju satu langkah. Ironis sih emang. Di sini bahkan ada satu quotes yang menurut gue menggambarkan situasi tersebut ya. Di bab 1 aja sebenarnya udah banyak quotes yang gue tandain gitu. Nah, ini ada di halaman 8 bunyinya. Namun beberapa tahun belakangan aku mengembangkan teori lain, bahwa semua orang tidak tahan berdekatan dengannya sama sepertiku. Lagi pula sulit berteman dengan seseorang yang mengungguli kita dalam segala hal. Barangkali tidak ada yang tahan berteman dengan Athena karena merasa selalu gagal bersaing dengannya. Barangkali aku ada di sini karena aku begitu menyedihkan. Sedih ya, ironis ya. Oke, balik lagi. Kemudian di bab 1 itu ada adegan di mana June menghabiskan malam di apartemennya Athena untuk merayakan perjanjian adaptasi film Netflix dari bukunya Athena. Malam yang harusnya menyenangkan itu malah berakhir tragis dengan tewasnya Athena akibat tersedak pancake. Nah, dari situ pembaca dibawa mengikuti perjalanan June mengubah naskah hasil curiannya itu sampai bisa terbit. Narasinya di buku ini tuh dari sudut pandang orang pertama, alias dari POV-nya June. Jadi baca buku ini tuh berasa kayak baca monolog, atau mungkin karena dia penulis lebih tepatnya kayak baca diarinya dia, tapi dengan cara yang menghipnotis sehingga pembaca tuh bener-bener tersedot ke dalam konflik batin serta kejadian sehari-hari yang dia alami. Tapi meskipun isinya narasi monolog June, yang bikin cerita ini menarik tuh karena kita dikasih lihat situasi industri penerbitan di Amerika sana. Gue dapet banyak informasi sih dari buku ini, mulai dari cara kerja satu naskah dibeli oleh penerbit, terus juga bagaimana mereka marketingin satu buku, proses pemilihan cover buku, proses satu buku jadi adaptasi film, dan sebagainya. Terus ada dimasukin juga tentang tweet war alias drama di media sosial, dan kita ngikutinnya tuh dari kacamata June yang juga punya opini gitu terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke bukunya tersebut. Jadi seru aja gitu ngelihat gimana June mengcounter hal-hal tersebut. Novel ini tuh bisa dikategorikan ke genre thriller, meskipun menurut gue gaya penulisannya tuh lebih kayak novel fiksi kontemporer. Tapi ada sih adegan-adegan yang atau bagian-bagian yang bakal bikin pembaca juga akan ikut-ikutan menahan napas gitu ya, karena ikut-ikutan tegang. Sebut saja momen-momen ketika tweet-tweet berisi kritikan terhadap buku The Last Front itu mulai muncul, terus si June tuh mulai panik. Gue pribadi sih ikutan kepo gitu ya, ikutan tegang. Kira-kira penerbitnya bakal mecat dia kah? Atau bakal narik bukunya dari pasaran kah? Atau enggak? Beberapa kali alur ceritanya dibuat seperti itu, jadi sedikit naik terus kemudian turun lagi. Misteri serta penyelidikan kecil-kecilan yang dilakukan June terhadap akun yang ngebully dia itu juga menambah ketegangan dan keseruan dalam cerita ini. Barulah pas sampai di bagian menuju ending, gue sempet ngeluarin sebuah teori gitu ya tentang situasinya, tapi ternyata nggak nyangka banget gitu kalau ternyata dalangnya adalah si tokoh itu. Seru banget dah. Sekarang ngomongin
soal tokohnya ya. Jun ini kan bisa dibilang villain karena jelas-jelas dia tuh sudah mencuri naskah hasil karya temennya. Tapi mungkin karena POV di sini tuh pakai sudut pandangnya dia gitu. Jadi kita pembaca dibikin labil juga kayak dia. Di satu sisi kita sebel sama tindakan yang dia lakukan, tapi di sisi lain juga kita dibikin bersimpati sama situasi yang dia hadapin. Jun ini adalah sesungguhnya penggambaran manusia yang mana adalah abu-abu. Nggak putih, nggak hitam, abu-abu. Pun nantinya pembaca akan dikasih lihat layer lain dari seorang Athena Liu yang begitu diagung-agungkan dalam dunia penerbitan. Sepertinya penulis memang pengen ngasih lihat bahwa manusia tuh emang multi layer. Baca Yellow Face ini tuh bikin gue mikir gitu tentang media sosial. Bagaimana hal satu itu, media sosial tuh ya, bisa membangun tapi di sisi lain juga bisa menghancurkan karir seseorang dengan begitu mudahnya. Gimana orang-orang di Twitter bisa kelihatan pintar cuma dengan menuliskan kalimat tanpa merasa perlu untuk mengecek dulu kebenaran dari kalimat yang dia tweet tersebut. Di sini ada satu quotes yang juga menggambarkan hal tersebut ya. Ini gue tandain di halaman 185 bunyinya, meskipun kebenaran tidaklah penting, orang-orang yang menyebarluaskan gosip ini tidak ada yang melakukan pengecekan fakta atau menguji kelaikannya. Mereka akan menggunakan frasa seperti, kurasa penting buat diketahui, atau aku baru saja mendapati, atau membagi ini supaya followerku tahu. Namun alasan sejujurnya adalah mereka begitu girang melahap gosip panas ini dengan rakus, gembira karena punya kesempatan menjatuhkan Athena Liu. Terus juga tentang menulis itu sendiri. Apakah kita menulis untuk pasar atau kita menulis untuk menyampaikan kisah kita sendiri? Yang mana hal tersebut tuh relatable gitu, bukan cuma buat penulis tapi buat pekerja kreatif lainnya kayak musisi, sutradara, aktor, aktris, ilustrator, dan termasuk konten kreator. Pokoknya gue suka banget sama Yellow Face, gak heran buku ini tuh hype banget. Mungkin pembaca di luar sana suka dengan unsur buka-bukaan mengenai industri penerbitan di Amerika sana dan juga tentang isu diversity alias keberagamannya ya. Tapi buat gue pribadi yang bikin gue jatuh hati adalah karena relatable aja sama kondisi yang dialami oleh Jun, yang mana dia berada di area abu-abu gitu ya. Terus juga gue ngerasa relatable sama cancel culture yang begitu berbahaya di media sosial. Terus juga hal-hal tentang kepenulisan yang sebenarnya bisa diaplikasikan atau dirasakan juga sama pekerja kreatif lain. Makanya untuk buku ini gue mau kasih rating 5 dari 5 bintang. Fix gue jadi penggemar tulisannya R.F. Kuang ya. Gue bakal baca karya lainnya. Sebenarnya The Poppy War udah terbit ya, tapi kalau fantasi gue masih mikir ulang karena ada 3 buku. Cuman menurut gosip di dunia perbukuan katanya satu lagi karya penulis berjudul Babel akan terbit juga gitu versi terjemahannya. Jadi gue kayaknya mau nunggu yang itu aja. Buat kamu yang udah selesai baca Yellow Face, mari kita berdiskusi bersama karena sepertinya ada banyak ya yang bisa diungkit atau diulik dari novel satu ini. Apa yang udah gue sampaikan di video ini juga rasanya belum mencakup semuanya. Jadi kalau kamu udah baca, ayo ikutan diskusi bukunya di Klub Buku Sofa Literasi tanggal 26 November hari Minggu besok jam 2. Kalau bisa daftar lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Kita ketemu di diskusinya ya.